adaptasi lagi ya. Tadinya jam 11 mungkin jam-jam selesai ibadah jam 11-an ya, mungkin teman-teman ada yang nge-gym, ada yang nge-basket gitu, tapi ini harus sedikit ya berubah ya. Memang perubahan tidak gampang ya, tapi kita mau sama-sama bertumbuh karena ini pastinya maunya Tuhan teman-teman ya. Karena kita mau juga jadi berkat pada diri kita ya. Kalau Abah Love Youth Jasmine mereka bisa jam 1 ya, lebih siang lagi ya, dan mereka tetap exciting ya, kita masih bisa ya lebih exciting lagi ya, karena kebetulan ada ibadah 3 yang masih menemani kita ya. Kalau Jasmine itu nggak ada ibadah lain ya, jadi mereka itu benar-benar mandiri youth-nya ya, berangkat sendiri, pulang sendiri ya, karena ibadah mereka itu selesai di jam 1 ya, ibadah 3-nya lanjut ke youth. Nah kalau kita masih ada ibadah 3, jadi masih bisa pulang bareng orang tua ya. Exciting teman-teman ya. Ya. Yang minggu lalu minggu ini ya, aku dapat banyak kabar tentang komsel-komsel yang kita lagi rintis yang baru teman-teman ya. Banyak hal-hal yang menarik gitu ya. Yang tadinya orang ini nggak pernah datang gitu ya, karena konsepnya ada di kafe gitu ya. Sambil kongko-kongko, sambil cerita-cerita, sambil seteguk kopi diseruput gitu ya, kurang lagi, pesen lagi gitu ya. Menarik teman-teman ya. Karena kita mau satu perubahan ini membuat teman-teman nyaman ya. Tapi kebenaran firman Tuhannya harus tetap dapat ya. Aku berharap teman-teman menikmati proses-proses yang kita sedang lakukan ya, dan harusnya ya lebih hadirnya lebih sering teman-teman ya. Ya kita lagi buat sesuatu yang menarik supaya komselnya nggak terlampau monoton gitu ya, di dalam satu ruangan rumah ya, yang ada mungkin lebih dari 10 orang ya. Nanti giliran yang orang ke-9 mau jawab pertanyaannya ya udah jam 9.30, setengah 10 ya, udah ngantuk gitu ya. Makanan di depan udah habis, mau ngambil makanan nggak ada, adanya air putih ya, mau minum udah kembung gitu ya. Tapi dengan buat 5-6 orang ya, kita berharap teman-teman lebih bisa terbuka ya, karena sedikit ya orangnya, dan teman-teman dapat tempat yang menarik ya. Oke. Welcome November ya. Welcome juga teman-teman DM. Wah, thank you banget ya. Beri tepuk tangan untuk kakak-kakaknya dong ya. Ya, mana suaranya? Aduh, pelan sekali ya. Ya, ada Kak Yoga juga di belakang ya. Kak Yoga membuka jalan kita untuk masuk ke Waskito ya. Minggu depan tanggal 8 Jumat jam 12 kita akan hadir di sekolah Waskito ya. Kita akan masuk ya ke sekolah-sekolah ya. Thank you ya Kak Yoga ya. Nah sekali lagi kakak-kakaknya memperlengkapi kita teman-teman ya. Ada komsel-komsel juga yang dewasa muda ya. Kalian yang udah mulai kerja gitu, mungkin mau masuk ke komsel pelajar, aduh ceritanya masih sekitar pelajar gitu ya. Nah kakak-kakak DM akan membantu menemani kita. Nah hari ini kita akan masuk di bulan November ya. Nah, ini 1 bulan lagi Natal ya. Udah buru-buru pengen Natal ya teman-teman ya. Nuansa-nuansa Natal sudah makin kuat gitu ya. Hujan gitu ya. Udah mulai pokoknya nggak tahu kenapa saya kalau Natal itu ceria sih ya. Senang, nggak tahu deh kalau teman-teman pas Idul Fitri cerianya enggak lah ya. Enggak ya, salah ya Li ya. Enggak lah ya. Natal kayaknya semangat, udah pikirin liburan, berkunjung ke rumah keluarga yang cuma setahun sekali gitu ya. Ada hadiah yang mau diberikan gitu ya. Cuma hari ini aku sedih banget ya. 10 hari tinggal istriku. Cuma nama guling, untung anakku Gaby menemani aku tidur di kamar ya. Tapi hari ini Kak Ayu pulang ya. Aduh kangen banget sih. Ya, si sweet Grace. Oke ya. Oke, nah hari ini kita temanya Successful Living ya. Oke, tema besarnya masih pada koridor berlari kepada tujuan ya. Tapi bagaimana kita memiliki kehidupan yang sukses ya. Tapi ini menarik sekali ya. Judulnya berani menjadi berbeda. Wow, sukses menurut standar Allah. Ngeri sih ya. Ini ngeri sih ya. Nggak gampang ya, nggak mudah. Sekali lagi, nggak mudah. Iya sih kaget di zaman kakak gampang ya, YouTube nggak ada ya, komputer pakai DOS, pakai Lotus gitu ya, aplikasinya softwarenya pakai disket ya. Jadi ingat teman-teman ya,
Waktu ini bicara sedikit keluar ya. Waktu aku berikan satu jingle album perusahaan ya. Perusahaannya agak kolot ya. Dia bilang gini, oke Pak, pembayarannya saya transfer setelah Bapak menduplikatkan lagu-lagunya ke dalam CD. Hah? CD? Iya Pak, itu harus Pak, nggak boleh, nggak bisa tempat lain, nggak bisa media lain, nggak bisa ya. Aku cari-cari semua, Pamulang, Bintaro ya, semuanya printing-printing yang terbaik. Pak, udah nggak zaman lagi, di burn dalam CD gitu ya. Wah, ini kolot sekali sih ya gitu ya. Akhirnya dengan sedikit saya ngerayu, Pak, ini udah nggak zamannya CD Pak ya, udah nggak zamannya disket, sekarang zamannya USB gitu ya. Akhirnya dia mau begituan teman-teman ya. Jadi balik lagi teman-teman, nggak gampang hidup di zaman kalian ya, berani menjadi berbeda tapi tetap asik ya. Waktu itu Kak pernah sharing ya, bagaimana kita tetap enjoy, tetap asik di tengah teman-teman yang lain, tapi teman-teman tetap bisa menggarami mereka, bukan teman-teman yang digarami ya. Itu nggak gampang teman-teman ya, tetap enjoy, tetap asik, tapi kalian tuh terlihat berbeda gitu. Wah, ini AG asik ya, tapi kalau bagian-bagian yang ini ya, dia nggak bisa tuh. Kalau misalnya diajak nongkrong-nongkrong lewat dari jam 2 pagi, dia nggak bisa. Nggak tahu kenapa, tapi dia orangnya asik. Asik banget, dia kemana aja masuk. Mau ke anak kega, mau ke anak youth, bahkan sampai ke anak balita dia asik gitu ya. Tapi kok dia tetap bisa punya iman yang teguh ya. Tapi orang itu nggak kaku gitu ya. Nggak kaku, nggak diajak ngobrol, itu nggak kaku gitu ya. Kemarin aku habis nonton film ya, Jati dan apa tuh? Apa sih penyandang ya, penyakit ADHD disebutnya apa sih, dia filmnya baru keluar teman-teman ya, kita nonton di XX1 gitu ya sama anak-anakku ya. Jadi orangnya sih ya, orang-orang ADHD itu tuh memang orang-orang yang agak sedikit punya gagal fokus ya, tapi dia punya sesuatu yang luar biasa teman-teman ya. Kita punya salah satu karyawannya, guru ya di sekolah kami ya, dia udah sembuh sih ya ADHD-nya ya, tapi dia punya kemampuan yang luar biasa di musik teman-teman ya. Dia punya orang bilang namanya perfect pitch ya, jadi nggak perlu disebutin chordnya apa ya, dia bisa bacain itu chordnya, misalnya lagu main gitu ya, dia bisa sebutin Fis, Gis, A, C gitu sambil dia nyanyi Gis, A, F, wow ya, perfect pitch. Walaupun dia gagal fokus ya, dia tuh nggak bisa fokus. Jadi kalau misalnya satu hal yang dikerjakan terus tiba-tiba dikasih kerjaan lain, dia nggak bisa. Jadi dia kalau bisa satu aja teman-teman ya, teman-teman ya. Nah, artinya teman-teman, apakah teman-teman di tengah-tengah kondisi yang sekarang ini menampilkan banyak hal yang berbeda ya, tapi teman-teman bisa berani menjadi yang berbeda ya. Sekali lagi, banyak hal yang tampilkan secara berbeda, tapi teman-teman berani menjadi yang berbeda ya. Jadi juga nggak kaku teman-teman ya, tetap asik. Gimanakah caranya? Ya teman-teman memang harus membuka diri. Teman-teman harus banyak belajar untuk jadi orang yang asik teman-teman. Walaupun aku tahu sebagian dari kita orangnya kaku ya. Sebagian dari kita, aku nggak bisa kayak Kak Age ya. Ditaruh di pasar aja udah bisa ngobrol sama tukang beca gitu ya. Hobiku tuh setiap hari Sabtu teman-teman, mungkin agak sedikit berbeda ya. Itulah Age ya. Kalau libur Sabtu pagi jam 7:30 nongkrong di warung kopi ya di tengah pasar teman-teman. Senang aja minum kopi, walaupun sebenarnya di rumah tuh ada kopi ya, ada kopi tinggal nyeduh. Cuma senang aja nongkrong di warung kopi yang sederhana banget di tengah pasar Bukit ya, rumahku di perumahan Bukit ya, ada di belakang gitu ya. Terus nongkrong di situ sambil ngopi sambil ngobrol gitu ya, gitu ya. Mungkin sebagian dari kita bisa melakukan itu, tapi aku nggak bisa Kak. Aku tuh orangnya kaku, aku tuh nggak bisa gampang ngobrol sama orang, harus butuh kurang lebih 1 tahun baru bisa deket. Kak, aku tuh nggak bisa. Komselnya itu konsepnya cuma 5 orang, aku tuh harus beramai-ramai. Aku belum bisa membuka diriku Kak. Nggak gampang ya. Ya sekali lagi teman-teman, memang butuh kasih karunia. Tapi mari belajar ya, untuk kita bisa adjust. Ya di zaman sekarang ini nggak bisa teman-teman terlalu kaku. Teman-teman harus fleksibel ya. Tapi tetap teman-teman menjadi orang berbeda karena Kristus. Katakan amin. Setuju teman-teman ya. Jadi berbeda bukan karena teman-teman mau orang lain menerima kalian, enggak, tapi berbeda karena kita mau menggarami teman-teman kita ya, supaya mereka lihat, wah yang namanya Timo asik ya ternyata ya. Tapi di bagian-bagian hal yang
negatif, dia nggak bisa kesentuh tuh teman-teman ya. Walaupun ya dipaksa mau dibayarin, ayo dong masuk lo ke pub, gue bayarin deh, tenang aja gue siapin, tetap nggak mau tuh ya. Nah itu yang teman-teman kita harus belajar ya. Kehidupan yang sukses ya, kita mau dimulai bagaimana sukses menurut standar Allah, bukan standar manusia ya. Karena kalau standar manusia, teman-teman saat aja sukses ya, tapi tinggal tunggu waktu ambruk, jeblok ya. Tapi teman-teman yang berdiri di atas suksesnya standar Allah, dia akan bertahan lama menuju ke kekalahan teman-teman. Sekali nggak gampang, nggak mudah. Ya itulah Abalov. Kita mau teman-teman punya nilai-nilai yang murni. Ya kita nggak butuh jumlah jemaat yang banyak. No. Ya kita nggak butuh kuantitas yang banyak, tapi kita butuh kualitas. Sekali lagi butuh kualitas. So kenapa komsel kita buat berlima, berenam, supaya dapat kedalaman hati teman-teman ya. Jangan takut teman-teman, buka hati teman-teman ya. Sekali lagi kalian terbuka sama dalam komsel teman-teman ya. Gak mungkin kita bilang sama teman-teman PKS yang tahu kondisi anak komsel kalian, yaitu kalian. Jangan cerita kemana-mana ya. Jangan jadi orang yang suka ngegibah. Nanti kita akan lihat ya bagaimana kita berdiri ya, teguh dan tidak suka ngegibah ya. Pegang apa yang menjadi rahasia teman kalian ya. Jangan sampai tiba-tiba bocor mulut akhirnya ada di tempat lain, jangan ya. Jadi teman-teman izinkan teman-teman PKS ya menolong kalian ya, terbukalah ya. Karena kan kita nggak mungkin cerita sama orang tua kita, walaupun ada ya, tapi ada beberapa bagian yang nggak bisa aku cerita ke kakak, ke adik, ke nenek ya, ke papa, ke mama. Siapa yang aku bisa cerita? Ya teman-teman dalam komsel ya. Menarik teman-temannya, kita mau teman-teman bertumbuh dalam komsel ya. Oke, kita akan baca ayatnya teman-teman. Boleh yang genap laki-laki, yang ganjil wanita. Oke, kita akan baca dari Kolose 2 ayat 6 dan 9 ya. Ini kita tentang Daniel teman-teman ya. Oke, saya laki-laki, pria. 3, 2, 1. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Yes, menarik teman-teman ya. Ya, Kolose 2 ayat 6 sampai 9 ini adalah cerita tentang Daniel. Nanti kita akan melihat lebih dalam tentang Daniel ya. Tapi teman-teman perhatikan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia ya. Di ayat 6 teman-teman ya. Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Ya, hendaklah kamu berakal, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Ya, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, kita akan baca lebih lanjut lagi. Nah, ini Daniel teman-teman ya. Daniel adalah seorang pemuda Yahudi ya, yang disingkirkan ke Babel ya. Setelah ya penaklukan Yerusalem di sana, ia dan 3 temannya, Sadrah, Mesak, Abednego, teman-teman tahu ya cerita ini ya, dihadapkan pada budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan iman mereka teman-teman ya. Apa aja sih yang Daniel tolak ya dari budaya-budaya yang baru? Teman-teman kan nggak gampang ya. Ya dari SD ke SMP ada budaya baru ya. Dari SMP ke SMA ada budaya baru. Dari SMA ke kuliah ada budaya baru ya. Teman-teman mungkin pernah dengar ya ceritanya yang, sorry aku nggak sebut merek ya. Satu sekolah di daerah dekat Plaza BSD ya. Ya bagaimana budayanya itu luar biasa ya. Kakak kelas ya melakukan pembulian ya kepada adik-adik kelasnya. Bahkan kakak kelasnya ini adalah anak-anak dari seorang artis. Luar biasa itu. Wah, aku dengar itu keram ya. Karena aku adalah salah satu murid dulu yang teman-teman pernah dengar ya, bagaimana dibullynya itu luar biasa. Setiap istirahat ya,
keluar istirahat itu langsung dikerumunin berapa orang ya, dipukulin, cuman dia bicara hanya batak, itu 5 menit selesai, gitu kan. Besoknya gitu lagi, setiap hari teman-teman. Ya, wah, itu membuat hatiku terluka banget gitu ya, terluka banget. Aduh Tuhan, sedih banget sih teman-teman ya. Tapi kalau hari ini aku berdiri ya, aku mau melepaskan, mengampuni mereka teman-teman. Ya, karena apa yang mereka tabur yang mereka akan tuai. Ya, yang nggak gampang masuk budaya-budaya baru itu nggak gampang teman-teman ya. Budaya dari SMA-nya dulu yang SMA Katolik gitu ya, yang disiplin, yang nggak ada bully, tiba-tiba masuk sekolah atau kuliah gitu ya, yang bebas gitu ya. Saya nggak perlu sebut merek, tapi sekolah-sekolah swasta yang mahal gitu kuliahnya, yang free semuanya bebas. Wah, dari yang Katolik ya, sekolah Katolik yang semuanya disiplin gitu ya. Ya aku sebutkan satu merek Katolik yang mungkin kayak Tarakanita gitu ya. Terus masuk ke satu kuliah yang besar, yang free, dan itu mungkin budaya-budaya barunya itu teman-teman nggak mudah ya, memang nggak gampang ya. Untuk kita bisa adjust ke budaya baru itu nggak gampang. Tapi bagaimana kalian tetap dia berdiri dan tidak berkata ya untuk sesuatu yang negatif dan kalian bisa terjerumus ke dalamnya. Ya, Daniel teman-teman ya menolak untuk makan makanan yang dianggap tidak bersih ya. Tapi kalau babi saksa kayaknya masih oke lah ya. Hana gimana Hana? Ya, kalau di acara Batak sepertinya itu yang ya luar biasa ya, sinar Medannya deket sini ya begitu. Ya. Ya, menurut hukum Allah dan dia memilih sayur dan air vegetarian ya. Gak mudah teman-teman ya. Aduh, itu makanan-makanan yang buntut pendek itu tuh nggak gampang teman-teman ya. Tapi ya ini salah satu contohnya ya, mungkin bukan buntut pendek teman-teman ya, mungkin makanan yang dianggap tidak bersih lah ya bagi semua orang ya. Orang-orang yang di luar dari agama kita katanya kalau babi kan apa namanya haram ya, kata kotor. Tapi kan kalau udah dimasak dengan suhu yang panas kan hilang itu cacing pitanya ya kan, kita bisa makan teman-teman ya. Atau apa yang kedua ya, Daniel menunjukkan keberaniannya dengan menolak untuk menyembah patung emas yang diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar ya. Ya, zaman-zaman dulu tuh kan hal-hal penyembahan dewa-dewa berhala itu kan masih banyak dan memang buat mereka itu satu tradisi teman-teman. Tapi Daniel masuk dalam budaya baru, dia menolak hal-hal yang memang sudah menjadi kebenaran firman Tuhan. Bukan prinsip ya, bukan prinsip pribadi, bukan. Karena prinsip kita itu kadang-kadang tuh, bukan kadang-kadang ya, beti-beti dengan kebenaran firman Tuhan ya. Buat kalian itu, ini prinsip hidupku. Tapi pertanyaannya apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan teman-teman ya. Nah, Daniel tuh menolak untuk makan makanan yang dianggap tidak bersih, yang mungkin ya, yang dimasak setengah mateng ya. Berarti masakan Jepang kayak sushi teh nggak boleh dong ya. Tapi enak sushi teh. Gimana itu loh ya, susah itu ya. Tapi kalau kita ulang tahun di sushi teh itu diberikan free ya sushinya buat kita ya. Tapi enak teman-teman. Tapi itu kan beda konteks teman-teman ya. Ini zaman sekarang sama zaman dulu ya. Ya itu beda konteks teman-teman ya. Tapi dalam zamannya Daniel ya, prinsipnya adalah dia berani menolak ya sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan coba bedah teman-teman ya, ayat demi ayat ya. Di ayat 6 ya dikatakan bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini kontekstualnya teman-teman nih ya. Apakah hidup ya kita ya menjadikan Yesus sebagai pusat, kompas, sumber kekuatan dalam segala keputusan kita teman-teman ya. Yang selalu KAG bilang, apakah teman-teman selalu punya prinsip seperti KAG ya, apa-apa tanya Tuhan ya. Apapun yang aku melakukan, sekecil apapun aku tanya Tuhan, Tuhan kira-kira oke gak ya kalau aku ini, kira-kira oke gak ya kalau aku itu, kira-kira gimana ya Tuhan ya. Di dalam percakapanku sama Tuhan ya, mungkin heart to heart, waktu aku main sepeda, waktu aku mungkin dalam kesendirian teman-teman ya, apakah Tuhan jadi kompas, jadi sumber buat kita ya, atau mungkin pasangan kita gitu ya. Karena kalau zaman-zaman kali ini cinta-cinta maunya teman-teman ya, pasangannya ngomong A dia ikut A, ngomong B ya, ikut terjun ke jurang dia ikut terjun ke
hari ini kalau lagi bangun hubungan, ya. Kalau orang dulu bilang teh kucing itu rasa coklat, gitu kayaknya enggak deh ya. Bohong banget ya. Ya, tapi pertanyaannya memang itu terjadi ya. Kalau udah lagi bangun hubungan, ya, lagi mulai bangun hubungan, lagi pacaran gitu ya. Udah pokoknya tuh dunia milik kita bersama Tuhan itu tidak ada. Saya nggak peduli Tuhan ngomong apa, yang penting kalau cewek gue ngomong ini, gue akan ikutin karena gue sayang sama dia. Ya, makan tuh ya cinta ya, teman-teman. Sekali lagi bukan gak boleh teman-teman. Ya, tapi prinsipnya adalah teman-teman harus jadikan Tuhan ya jadi kompas. Kalau pasangan kalian memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berani gak kalian ngomong? Gak boleh. Bella, itu tidak sesuai. Oke. Oke, kita putus. Oke, kita putus. You and me. End. Ya. Berani gak? Pertanyaannya gak berani. Gak bisa kak. Aduh, aku lagi jatuh cinta banget. Hidupku sehari-hari tanpa dia tuh kayaknya seperti makan sayur tanpa garam. Ya. Enggak, teman-teman. Ya, gak boleh gitu. Ya, dijauhkan daripada kita semua ya. Walaupun kakak-kakak DM-nya ada yang udah mulai ya cari-cari tanggal ya, karena memang mereka udah waktunya ya. Tapi sekali lagi teman-teman, jadikan Tuhan kompas. Kalau pasangan kalian, kalau nanti kalian diberikan pasangan hidup ya, kalian masuk BPN, kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, katakan tidak, sorry. Karena aku ya sayang kamu, aku mau ya perjalanan hubungan kita ya semuanya dilandaskan akan firman Tuhan. Ya, don't touch anything. Ya. Sampai kalian ya ditapiskan ya, nanti 2 minggu lagi ya. Siapa yang belum isi linknya Kak Ariel sama Kak Grace ya, segera isi ya. Ya, kita akan melihat ya bagaimana kakak-kakak kita ya mempertahankan kekudusannya ya. Berapa belas tahun pacaran? Ada yang ingat? Hah? 15. Ini temannya nih, Opa nih temannya Ariel Grace nih, Ariel sama Grace nih ya. 15 tahun teman-teman, dia bukan 4 tahun ya, Kagi sama Kayu 4 tahun pacaran ya. Itu juga udah diancam-ancam, tapi tahun keempat kamu gak menikahi aku, you and me and gitu ya. Udah diancam-ancam, 15 tahun teman-teman ya. Ya, aku ada opening speech, aku bilang sama Ariel Bagris, siapin tisu banyak ya. Kayaknya kita gak bakalan tahan nangis nih, aduh, rontok hatiku ya teman-teman ya. Ya. Contohnya teman-teman apa yang dibawanya? Tidak ikut menyebarkan gosip ya atau konten negatif di media sosial. Ya, aku pernah ulangi teman-teman ya. Jangan mengumpat, jangan curcol di status. Aku benci sama dia. Aduh, aku sebel sama dia. Aku benci sama dosen ini. Yang hidungnya gede, patahnya gede, yang kepalanya botak. Aduh, udah teman-teman sebutin cirinya sebenarnya itu. Jangan-jangan ake ya. Itu ake betul ya, langsung ya. Ya. Teman-teman ya, jangan ya, please jangan gosip ya, apalagi di Facebook dia ceritain semuanya di Facebook panjang banget. Aduh, terus dikasih foto lagi teman-teman. Stop ya, itu bukan caranya Tuhan teman-teman ya, itu caranya kita ya. Jadilah orang yang gentle. Kalau memang kalian mau cerita, ngomong langsung ketemu orangnya ya, samperin, ngomong ya dengan cara kasih teman-teman ya. Jangan cara-cara dunia ya, marah-marah. Lu gimana sih lu? Gue gak suka sama cara lo ya, woi mantap, gaskan, menyala bangku, ya jangan teman-teman ya. Ya tapi katakan dengan kasih ya teman-teman ya. Ayat 7, hendaklah kamu berakal di dalam dia dan bangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur ya. Saat kita berakal ya di dalam Kristus ya, kita akan menjadi pribadi yang kuat teman-teman. Ya, walaupun ya menjalani sesuatu dengan tidak sesuai dengan standar Tuhan, ya, memang nggak gampang, ya. Aduh, harus teduh ya, harus ya. Bisa nggak sih teduhnya kapan-kapan? Aduh Tuhan, boleh gak sih? Ya, banyak excuse gitu ya. Tuhan boleh gak sih? Boleh gak sih teman-teman? Ya, teman-teman berakal itu artinya teman-teman tetap tertanam, walaupun ada badai apapun, tetap teman-teman tetap punya prinsip. Ya, kebenaran firman Tuhan. Ya, memang nggak mudah teman-teman. Ya, standar dunia itu tidak sama dengan standar Tuhan. Sudah pasti. Standar dunia tidak sama dengan standar Tuhan. Ya,
teman-teman ya. Contohnya teman-teman apa ya? Dia berlomba mengejar kepuasan diri, ya, ketenaran, popularitas, media sosial, ya, apa-apa harus live, ya, harus live, pokoknya harus live gitu ya. Ya, mengejar hal-hal yang berdampak kepada, yang bukan kepada kekekalan teman-teman, ya, ya, ayo teman-teman, ya. Sekali lagi bukan tidak boleh teman-teman menggunakan medsos, justru teman-teman harus pakai medsos untuk menggarami banyak orang, ya. Ya, ketahuan kok orang yang punya iman yang kuat gitu ya teman-teman ya. Setiap pagi pasti yang ditabur adalah kebenaran firman Tuhan statusnya ya. Mungkin buat kalian nggak gampang sih ya. Gak kak, nanti teman kampus aku bilang wah lu anak pendeta ya, oh lu pendeta ya, itu nggak gampang. Tapi teman-teman kira-kira berani nggak teman-teman melakukan itu ya? Pagi-pagi ya sebelum berangkat kuliah gitu ya. Ya, status teman-teman yang sedang baca renungan atau teman-teman ya baca renungannya Rick Warren yang di-share ke Ayu ya, atau renungannya ya PKS kita, teman-teman bisa agak copy bagi beberapa bagian yang kira-kira menyentuh hati teman-teman bisa blast di status gitu teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman ya, jadilah garam ya buat banyak orang teman-teman ya. 1 bulan lagi kita akan say goodbye 2024 ya. Masa sih ada sesuatu yang teman-teman lakukan? Teman-teman sadar gak sih kalau misalnya teman-teman pokoknya itu aja ya kak, kayaknya aku gak ada sesuatu yang baru ya, kayaknya imanku jalan di tempat teman-teman ya. Ya teman-teman berakallah dalam Tuhan ya, jangan berakal kepada dunia teman-teman, karena itu sia-sia ya. Jadi berakallah ya kepada hal-hal yang bersifat kekekalan teman-teman ya. Ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya. Ini yang paling tuing nih, yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut kekudusan ya. Standar ditentukan oleh jumlah harta, popularitas ya, subscribernya berapa ya, statusnya gimana ya, di sini berapa orang ya teman-teman ya. Karena itu hal-hal yang menawan hidup kita teman-teman. Sekali lagi jangan tertawan kepada hal-hal dunia ya. Sukses ya menurut standarnya Allah itu yang terbaik ya, bukan sukses menurut standarnya manusia, karena itu sementara. Katakan 3, 2, 1, sementara teman-teman ya. Memang tren hari itu juga ya, karena sekarang banyak orang-orang yang mau ngetren gitu ya, sampai menubrukkan badannya di truk gitu ya, atau dia mengorbankan banyak orang supaya ngetren. Iya, ngetren sesaat ya, tapi setelah itu saya goodbye ya. Tapi teman-teman maukah kita sukses menurut standarnya Allah ya, yang akan bertahan ya sampai kalian dipanggil Tuhan, sampai kekekalan teman-teman ya. Sembilan, sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan ya. Ya, bagi anak muda memiliki Kristus berarti mereka memiliki segalanya teman-teman ya. Menghadapi ujian atau tantangan akademik ya, mereka tidak harus merasa stres ya, karena kalian berharga bukan karena pencapaian kalian teman-teman, tapi kalian berharga karena kalian punya Tuhan ya. Boleh kok gagal, it's okay teman-teman ya. Jangan jadi orang yang kayaknya idealis banget gitu ya, nggak bisa, saya harus pokoknya IP-nya 3,5, minimal 3,5. Jangan teman-teman ya. Segala sesuatu bisa digoncangkan Tuhan kalau teman-teman terlampau memegang segala sesuatu itu sesuai dengan standarnya kalian ya. Ingat kata-kataku ya. Jadi teman-teman belajarlah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau ujian, Tuhan aku mau tes, apapun hasilnya aku serahkan kepadamu. Kalaupun gagal, itu yang terbaik yang engkau berikan daripadaku, untuk aku banyak belajar Tuhan ya. Jadi teman-teman segala sesuatu ini jadi gak stres ya. It's okay, gagal juga gak apa-apa ya. Bukan berarti gak bisa kak, aku dituntut orang tuaku untuk aku jadi anak yang pintar. Terus kalau gagal, kalau Tuhan kasih itu gagal gimana? Kalian berani gak tetap berjalan teguh ya? Banyak orang-orang yang punya standar yang udah ditanam sama orang tuanya,
Kamu anak yang pintar, kamu pokoknya harus berhasil. Nggak boleh ya, IP-nya di bawah 3 ya. Karena papa itu udah kerja, karena mama itu udah kerja banting tulang, semuanya dibanting-banting ya. Supaya kamu bisa kuliah yang terbaik. So kalau Tuhan bilang, nggak bisa, IP kamu harus 2, sekian. Mau dibilang apa teman-teman? Ya, jadi teman-teman, jadikan standar itu adalah Tuhan. Ya, jadilah orang-orang yang menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, teman-teman. Ya, jangan jadi orang yang idealis. Ya, jadikan standarnya itu sesuai dengan kacamatanya Tuhan, bukan kacamatanya manusia. Jadi waktu dalam kehidupan teman-teman, dalam kampus, dimanapun itu gagal, teman-teman akan biasa aja. Ya, itu semua dari Tuhan kok. Ya, kalau hari ini aku bisa kuliah, itu semua dari Tuhan kok. Ya, kalau hari ini aku bisa lulus, itu semua dari Tuhan. Ya, Tuhan yang memberi dan aku mengembalikan semuanya kepada Tuhan. So jangan jadi orang sombong. Ya, kalau kalian hari ini sudah sukses, atau kalian bisa masuk di kampus yang terbaik, atau kalian bisa kuliah, itu semua dari Tuhan. Aku hanya bilang itu semua dari Tuhan. Ya. Kalau Tuhan kasih lagi pandemi, gelombang berikutnya habis. Ya, ini teman-teman. Dan aku selalu ingatkan, jangan jadikan Tuhan keset kalian. Ya. Kalau Tuhan bisa ngomong, gua mau jadikan AG keset, kelar lagi. Ya, teman-teman. Jadi kalau hari ini teman-teman diberkati Tuhan, bersyukur dan berikan kepada orang-orang. Ya, apa yang teman-teman bisa lakukan? Tuhan, Engkau banyak hal-hal yang Engkau berikan. Aku di tahun 2024, aku bisa kuliah Tuhan. Aku bisa menemukan komunitas yang sebaik-baiknya. Aku bisa banyak hal Tuhan. Apa yang aku bisa berikan? Ya, aku menjadi berkat buat banyak orang. Ya, teman-teman lakukan itu. Ya, karena buat kita adalah Kristus yang utama. Ya, semuanya itu titipan. Apa yang teman-teman miliki itu semuanya titipan, ya, bukan milik kita. Jadi jangan pegang erat-erat. Sekali lagi, jangan pegang erat-erat. Ya. Biasakan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalau gagal, is okay Tuhan. Kalau berhasil, puji Tuhan. Ya teman-teman ya. Nah, berarti kalau gitu berani menjadi berbeda menurut sukses standarnya Allah. Ya, jadi teman-teman harus berani berkata, ya, dan mau menolak semua kata-kata. Ya, kalau orang lain bilang nggak keren lah, Ake, kalau nggak tawuran, nggak keren kalau nggak nge-vape, ya, nge-vape kan nggak ngerokok, nge-vape kan cuma ngeluarin asap doang, gitu ya. Nggak keren lah kalau nggak ngegibah, ngegosip, nggak keren. Nggak keren kalau nggak konsumtif, hedonisme, nggak keren. Nggak keren kalau nggak pacaran. Aduh, harus pacaran biar dibilang keren, ganteng, gitu ya. Nggak keren kalau nggak minum alkohol, ya. Sedikit aja tua lah, nggak usah alkohol lah, tua-tua aja oke lah, gitu ya. Nggak keren lah kalau nggak flexing. Nggak keren kalau motornya nggak dipakai knalpot balap, woi keren, ngomong, gitu ya. Nggak keren kalau nggak punya medsos, ya, atau nggak pernah live, gitu ya, live terus ya di TikTok live, pokoknya ngapain aja live, gitu ya. Nggak keren kalau nggak melakukan pergaulan bebas, free sex, nggak keren lah kalau nggak ngebully, ya. Ini cara dunia teman-teman, ya. Ini cara dunia yang Kak Age temui, ya. Karena aku tuh pernah ngajar di SMA, so gue tahu banget. Ini adalah hal-hal yang mereka itu harus ada, ya, minimal ada beberapa bagian yang mereka harus ada. Kalau nggak melakukan ini, mereka nggak dibilang keren, gitu ya. Apakah teman-teman berani menjadi berbeda? Ya, berani berkata kepada poin-poin ini, enggak Tuhan, ya, karena ini bukannya aku, karena ini caranya dunia, ya, caranya Tuhan tidak itu, ya. Next. Teman-teman harus tahu bahwa teman-teman berharga, ya, karena Tuhan, ya, identitas di hadapan Allah, ya, bahwa teman-teman adalah anak yang dikasihi, ya, orang ditebus dan diampuni, ya, teman-teman sahabatnya Allah, teman-teman pewaris kerajaan Allah, ya, teman-teman berharga bukan karena apa yang tawarkan dunia, tapi teman-teman berharga, ya, karena teman-teman sudah cukup, ya, punya Allah, sudah cukup punya Bapa, ya. Dialah, ya, sahabat kita,
warisannya kepada kita. Dia menebus dosa kita di kayu salib, teman-teman. Ya. Mari kita pejamkan mata. Hari ini Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami terbatas dan kami mau bertumbuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman boleh lihat kesimpulannya hari ini? Boleh kita baca sama-sama teman-teman? 3, 2, 1. Sukses sejati. Sukses sejati diukur bukan sukses sejati artinya, oke, aku baca sekali lagi ya. Sukses sejati artinya menolak pengaruh dunia yang kosong dan palsu. Sukses sejati diukur bukan oleh pencapaian dunia, tetapi oleh kesetiaan pada nilai-nilai Kristus. Sukses sejati artinya berani berbeda dan menjadi terang bagi dunia. Kita boleh baca statement terakhir ini teman-teman, sebelum nanti Kak Barita akan membawa kita kepada satu lagu ya. 3, 2, 1. Keberanian. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Keberanian untuk menjadi berbeda adalah kekuatan kita. Sukses sejati adalah saat kita mencapai standar Allah, bukan sekedar standar dunia. Nah, teman-teman, kita pejamkan